Pagi Pak, perkenalkan nama lengkap saya Yuninto Saraning Siumbure. Saya dari kelas B reguler sore semester 7. Di sini saya akan menyampaikan hasil review saya dari buku pertama mata kuliah Kajian Seminar Masalah Sosial dengan judul Tanggapan Organisasi untuk Orang dengan Mental Sakit Terlibat dengan Sistem Keadilan Kriminal. Pemrograman dan program evaluasi 2 kasus dari Masa Haset, pendekatan kesehatan masyarakat untuk alamat kesehatan mental kebutuhan pelanggan juvenile oleh Robert A. McKean dan Edith Pitel. Layanan remaja Rumah Sakit Lemuel Syatuk mengadopsi publik pendekatan kesehatan untuk mengatasi kebutuhan kesehatan mental pelaku remaja yang dipenjara di masa Haset. Program yang dioperasikan untuk 6 orang, tahun pemberian perawatan psikiatri dan penilaian neuropsikologis untuk remaja nakal serta pelatihan untuk warga psikiatris. Bagian A, epidemiologi penyakit mental di antara pelanggan juvenile. National Mental Health Association melaporkan angka kejadian mental gangguan kesehatan setinggi 60-75 derajat untuk remaja yang dipenjara. Temuan penting dalam penelitian Teplin adalah bahkan tidak termasuk gangguan perilaku, prevalensi keseluruhan gangguan kesehatan mental tetap 60% pada laki-laki dan 70% pada wanita. Gangguan emosi yang serius dapat diartikan sebagai gangguan emosi yang menyebabkan gangguan fungsional yang ekstrim. Penyebab stres psikososial yang harus dihadapi banyak remaja nakal tidak didistribusikan secara merata di seluruh kelas sosial. Dalam ulasan tentang dampak kemiskinan anak, Evans menyatakan, pertemuan berbagai faktor risiko psikososial dan fisik mungkin menjadi kunci yang unik ciri kemiskinan masa anak-anak. Bagian B, layanan kesehatan masyarakat dan psikiatrik untuk pelanggan juvenile yang mental sakit. Keseluruhan misi kesehatan masyarakat secara ringkas dirangkum oleh pepatah tersebut yang berbunyi 1 ons pencegahan bernilai 1 pon pengobatan. Kesehatan Federal Inisiatif People 2000 dan 2010 secara lebih luas menguraikan agenda perawatan kesehatan pencegahan nasional untuk 10 tahun sebelumnya dan berikutnya yang menyeluruh. Tujuan dari inisiatif Orang Sehat adalah untuk meningkatkan rentan waktu hidup sehat, baik dari segi kuantitas maupun segi kualitas. Bagian C, kesaksian dari dan residivisme mental. Data dari studi oleh Tiplen Abraham menunjukkan bahwa gejala yang dialami pelaku remaja tidak terjadi memperbaiki dari waktu ke waktu, melainkan majemuk. Anak-anak di dunia remaja yang lebih tua, kohort menyatakan usia 14, 15, dan 16 tahun ke atas dari penelitian ini memiliki prevalensi yang lebih tinggi pada hampir semua bidang diagnostik dibandingkan dengan kelompok yang lebih muda. Contohnya usia 13 di bawah. Ditun menunjukkan pelaku dewasa sakit jiwa residivis lebih banyak seringkali dibandingkan rekan-rekan mereka yang tidak sakit jiwa. Namun hanya ada sedikit informasi pada residivisme dan penyakit mental di kalangan remaja. Itu bagian D. Perawatan psikiatrik dalam Departemen Layanan Pemuda sebelum tahun 1997. Masa Haset adalah negara bagian pertama di negara itu yang melambangkan sistem peradilan anak di awal tahun 1970-an, membongkar sekolah penelitian sistem yang mendukung ketergantungan yang lebih besar pada layanan masyarakat. Bagian E, sejarah dan desain pemuda program layanan. LSH adalah Rumah Sakit Departemen Kesehatan Masyarakat (DPH). Masa Haset menyediakan layanan untuk populasi yang kurang beruntung di wilayah Boston yang lebih luas. Misi rumah sakit adalah memberikan perawatan dan dukungan kesehatan yang komprehensif, layanan yang memenuhi kesehatan dan kebutuhan sosial komunitas.
Semua layanan pasien yang disediakan oleh dokter YPS bersifat sukarela kapan diperlukan. Staf klinis DYS sering membantu dokter YPS dengan keluarga yang berhubungan untuk mendapatkan izin untuk mengevaluasi dan kemudian meresepkan obat psikotropik. Bagian F, karakteristik pasien. Semua remaja yang dilayani oleh YPS menjalani evaluasi psikiatri awal sebagai bagian dari evaluasi ini. 95 remaja dalam sampel 74 laki-laki dan 21 perempuan diberi DSM diagnostik dan statistik edisi keempat, penilaian fungsi global. Skor ini dapat berkisar dari 0 hingga 100 dan rata-rata sampai adalah 50. Pluribus umum menciptakan sebuah multi organisasi struktur pelayanan menangkap dengan serius penyakit kejiwaan oleh Jonathan C. Clayfield dan Albert J. Bruskin Jr., William H. Fesser dan Kristen Roy Bunovsky. Bagian A, membangun masalah sosial dan solusinya. Solusi untuk masalah sosial adalah kebutuhan yang didasarkan pada konstruksi sosial dan profesional dari individu yang terlibat. Faktor penyebab yang membawa situasi individu ini dan potensi keefektifan sebagai solusi. Seluruh kepercayaan berasal dari konstruksi ini dijalin bersama menjadi definisi menyeluruh dari masalah yang kemudian mendorong tindakan sosial dalam beberapa kasus memacu pengusaha moral, yaitu pendukung agresif untuk penyebab tertentu dan komunitas mereka untuk merancang solusi. Bagian B, pembagian detain kepolisian dan penyakit kejiwaan. Untuk mengoperasionalkan sistem kepercayaan ini pada aktor dan sistem kesehatan mental lokal, telah bekerja dengan rekan-rekan mereka dalam sistem peradilan pidana untuk merancang dan menerapkan atau penyadapan untuk orang dengan penyakit mental yang diidentifikasi di berbagai titik dalam proses peradilan pidana. Bagian C, pendekatan kebijakan tim intervensi krisis. Evolusi dalam praktik di bidang ini memimpin untuk Departemen Kepolisian mengembangkan unit khusus sering disebut tim intervensi krisis atau CIT untuk mengelola situasi yang melibatkan orang dengan masalah kesehatan. Bagian D, diversi kesehatan mental di Worcester, studi kasus dalam interaksi sistem. Banyak peneliti tentang sistem layanan kesehatan mental telah dilakukan dalam konteks program pelunasan layanan yang berusaha sengaja mengubah hubungan antar lembaga, instrumen dan prosedur penilaian risiko yang telah ditetapkan dan dikembangkan sebagai tanggapan atas keprihatinan publik ini berlaku terutama untuk orang dewasa. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak dari risiko struktur program manajemen yang ditargetkan pada faktor risiko yang didefinisikan seorang remaja daftar periksa penilaian risiko di unit aman menengah untuk gangguan mental pelanggar muda. Bagian E, penilaian risiko dan kekerasan manajemen risiko residivisme di Convict dan Argentina. Di Argentina, para narapidana dibebaskan sebelum mereka menjalankan hukuman mereka disimpan di bawah yurisdiksi pengadilan eksekusi milik kekuasaan kehakiman, lembaga yang bertanggung jawab atas pemberian pembebasan dan di bawah bantuan atau pengawasan dari Patronato dan Liberados. Bagian F, penilaian faktor dinamis. Penilaian faktor risiko dinamis dimotivasi tidak hanya oleh fakta ini pengaruh mereka bisa menjadi faktor pemicu kekerasan, tetapi juga oleh fakta bahwa mereka merupakan sasaran utama tindakan pencegahan. Untuk penelitian ini, wawancara dilakukan dengan 22 subjek sebelum dibebaskan. Bagian G, mitigasi keadaan dua kasus dari kalian etnisitas, pelanggan dan juvenile, layanan penyalahgunaan substansi. Penelitian ini mengkaji keputusan tersebut pengadilan anak untuk memfasilitas akses ke pengobatan bagi pelaku muda dan apakah etnis pelanggar berperan dalam keputusan rujukan layanan. Itu pentingnya penelitian ini berlipat ganda. Yang pertama, ini menjelaskan derajat pengadilan remaja yang secara historis berakar pada pendekatan terapik atau membuat intervensi klinis tersendiri untuk kelompok sosial yang sangat berisiko.
Yang kedua, dengan memeriksa rujukan pengobatan, ia memeriksa pengadilan respon. Jarang dinilai dalam penelitian sebelumnya yang sebagai besar telah difokuskan kepada pemahaman atau hak asuh. Yang ketiga, penelitian menilai pengaruh etnisitas dalam kaitannya dengan karakteristik lain dari pelaku serta lainnya keputusan pengadilan yang dibuat atas nama pelanggar sebelum diposisikan akhir untuk merujuk remaja untuk peduli. Bagian H atau yang terakhir, bias etnis dalam hal pengadilan. Sistem kesehatan mental atau salah satu disposisi lain yang perlu diperhatikan seperti layanan masyarakat atau masa pencobaan. Yang terakhir ini sering digunakan untuk membantu memastikan kepatuhan terhadap rujukan pengobatan semua variabel. Demikian hasil review saya. Jika ada kata-kata yang tidak berkenan atau menyinggung perasaan Bapak dosen dan juga teman-teman semua, saya minta maaf dan terima kasih. Shalom.